Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernaldi Ahmad Utama dengan NPM 1914-2310-004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dasar. Statistika dan statistik. Statistik adalah kumpulan data bilangan maupun non-bilangan disusun dalam tabel ataupun diagram, menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Kemudian statistika adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data hingga diperoleh informasi yang bermanfaat. Statistika juga merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan ataupun penganalisanya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis yang dilakukan. Statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu deskriptif dan interferensial. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang berkaitan dengan kumpulan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi berguna. Pembicaraan statistika deskriptif hanya terbatas pada deskripsi suatu data. Ciri dari statistika deskriptif adalah hanya menyajikan atau menyampaikan informasi dari suatu data dan tidak menarik kesimpulan. Bentuk data berupa tabel, diagram, grafik, pernyataan, dan lain-lain. Contohnya adalah statistik Liga Sepak Bola, diagram jumlah lulusan Fakultas Pertanian tahun 2002, diagram PIG luas lahan yang ditanami sayuran di batu, dan lain-lain. Kemudian adalah statistika inferensial, sering disebut juga statistika induktif. Statistika yang mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, seperti sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Membuat interferensi ukuran populasi atau menguji hipotesis dari suatu populasi atau sampel. Inferensi melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan. Cakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi. Contohnya adalah semua mahasiswa Fakultas Pertanian tidak kesulitan dengan statistika. Dalam waktu 5 tahun mendatang Indonesia akan sembada pangan, dan lain-lainnya. Kemudian ada statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi dan sehubungan dengan kebutuhan penarikan kesimpulan, membutuhkan data dengan skala pengukuran minimal interval. Penurunan prosedur dan penetapan teori pada statistika parametrik berpijak pada asumsi data pendistribusi normal. Statistika non-parametrik menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi atau bahkan tidak ada sama sekali, membutuhkan data dengan level serendah-rendahnya original. Ada beberapa metode untuk nominal, tidak mensyaratkan terpenuhinya asumsi data yang berdistribusi normal. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang kita selidiki, totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dapat berupa sekelompok orang, binatang, tumbuhan, bagian dari tumbuhan, ataupun benda apa saja. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Pengambilan contoh dari populasi sering berbias, sehingga perlu pengambilan contoh secara acak yang disebut contoh acak. Kemudian ada parameter dan statistik. Parameter adalah suatu karakteristik yang mencirikan populasi, tentang populasi, ragam populasi, simpangan baku, dan populasi. Statistika adalah karakteristik yang mencirikan sampel, rata-rata contoh, ragam contoh, simpangan baku contoh. Dengan demikian, statistika juga dapat dikatakan sebagai cara menganalisis statistik menjadi parameter. Dalam proses statistika, nantinya pasti ada kesalahan. Besarnya kesalahan diukur dengan probabilitas dalam proses tersebut
harus selalu diupayakan agar kesalahannya sekecil mungkin. Terima kasih, sekian dari saya. Itu tadi penjelasan tentang materi statistika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.